Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh siswa-siswi di Indonesia. Selamat datang tahun ajaran baru, cara belajar baru, dan semangat baru. Ya, memang awal tahun ajaran baru ini memang agak sedikit berbeda. Karena apa? Karena kita akan belajar dengan cara baru. Karena di awal tahun ajaran baru ini, kita masih memasuki di masa pandemi COVID-19. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan cara belajar baru yang lebih mengedepankan pada bentuk pembelajaran cybernetik atau pembelajaran yang lebih memanfaatkan teknologi informasi. Tapi seperti tahun ajaran baru sebelum-sebelumnya, kita harus tetap mengobarkan semangat belajar baru walaupun kita memang harus beradaptasi dengan cara belajar baru. Mungkin di masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa hal atau kegiatan yang kalian lakukan selama di rumah, dan siswa-siswi tentunya masih belajar di rumah. Mungkin kalian melakukan hal-hal sebagai berikut. Lebih banyak membaca di rumah, ya. Kemudian mungkin juga ya walaupun dilarang keluar, kalian tetap sedikit keluar rumah bersama teman kalian. Ataupun kalian lebih banyak memanfaatkan waktu menonton televisi bersama keluarga. Ya, lagi membaca bacaan favorit di rumah. Dan pada video pembelajaran kali ini, mari kita kembali belajar membuka cakrawala dunia dengan model pembelajaran baru dan cara belajar yang baru. Baik ya. Pada pembelajaran kali ini, materi pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu tentang teks deskripsi. Mari belajar mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Sebelum belajar, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan video pembelajaran kali ini. Sebelum belajar, siapkan buku tulis dan alat tulis untuk menulis jawaban kalian. Kemudian pada pembelajaran video pembelajaran kali ini akan dilengkapi dengan form Google, jadi Google Form, yang nanti di akhir itu akan kalian isi. Jadi agar lebih praktisnya, karena nanti di tengah video pembelajaran ada pertanyaan, maka kalian siapkan dulu buku tulis dan alat tulisnya, agar ketika nanti menjawab pertanyaan yang ada di tengah video itu bisa kalian langsung tulis sementara di kertas atau kemudian di akhir video atau masuk penilaian tertulis, kalian bisa masukkan jawabannya sudah kalian tulis di buku atau kertas tadi itu ke dalam Google Formulir. Selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tentang kompetensi dasar 3.1 teks deskripsi, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang bisa termasuk dalamnya itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran KD 3.1 teks deskripsi melalui model pembelajaran Discovery Learning dan percakapan abad 21, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Oke, ini adalah ilustrasi landscape pemandangan. Ada pegunungan. Jika kalian amati, ada perbukitan. Mari kita amati bersama-sama. Ada gurun. Ya, ini masuk dalam rangsangan ya, pemberian rangsangan dalam Discovery Learning. Terus ada landscape pantai, ada matahari, kelapa. Terus kemudian ada hutan. Ya, hutan. Ada air terjun, dasar laut, ya kalau kalian laut, dasar lautnya yang benar saja ya. Dan terakhir yaitu landscape perkotaan. Baik, itu tadi adalah pemberian rangsangan yang kalian sudah saya tayangkan beberapa ilustrasi animasi landscape pemandangan seperti pegunungan, pantai, dasar laut, landscape perkotaan, dan lain-lain. Sekarang, setelah kalian mengamati beberapa contoh animasi landscape tadi, sekarang masuk pada bagian itu. Tulis pengalaman kalian.
Ya, Pak, tapi saya kan tidak pernah ke pantai, ke gunung, ke dasar laut, atau bahkan ke gunung. Saya nggak suka panas-panas, Pak. Gimana? Tenang saja. Gini ya, dalam teks deskripsi yang menggambarkan suatu tempat, suatu produk sosial, tadi ada pentas seni dan lain-lain, itu kalian bisa menggunakan lanskap pemandangan yang lain. Misalnya kalian pernah pergi ke pasar, itu bisa kalian gunakan untuk menuliskan di contoh pengalaman kalian. Nah, di sini saya contohkan yaitu saya mengambil lanskap animasi pantai. Contoh tulisan pengalaman singkat pergi ke pantai. Bunyinya seperti ini ya, contoh pengalaman. Pada saat SD, saya pergi ke pantai bersama keluarga. Saat itu, saya pergi ke Pantai Kenjeran, Surabaya. Pemandangan Pantai Kenjeran sangat indah karena dikelilingi bangunan yang menakjubkan. Ini adalah contoh tulisan singkat pengalaman untuk pergi ke pantai. Ya, kalian silakan tulis pengalaman singkat kalian. Kalian pergi ke kemana? Ke pantai, ke gunung, atau yang lain. Misalnya tidak di situ, ke pasar boleh, atau pengalaman lihat atraksi, kuda lumping boleh, terserah. Oke, saya beri waktu 1, 2, 3. Silakan menulis. Saya beri waktu. Oke, saya anggap kalian sudah selesai menulis tentang tulisan singkat pengalaman kalian pergi ke salah satu destinasi wisata, tempat, ataupun kalian pernah melihat suatu atraksi pentas seni. Selanjutnya, masih masuk di dalam tahap pemberian rangsangan. Perhatikan video berikut atau gambar berikutnya. Ya, di sini ya, ada gambar tangan yang menggambar guru. Ya, itu adalah animasi guru ya. Perhatikan gambar berikut. Oke. Ya, kira-kira tangan ini menggambar apa ya? Ada yang bisa menebak? Sudah kelihatan ya? Pasti sudah tahu ada roda, lampu, ada rangka. Iya, itu adalah gambar sebuah mobil. Oke. Pertanyaan rangsangan untuk pembelajaran kali ini. Pertanyaan identifikasi atau pertanyaan rangsangannya identifikasinya ada. 1. Apa warna kendaraan yang ada pada gambar? 2. Berapa jumlah roda yang ada pada gambar? 3. Berapa kira-kira jumlah penumpang yang bisa dimuat dalam kendaraan yang ada pada gambar? 4. Apa jenis kendaraan yang ada pada gambar? Oke. Silakan tulis jawabannya di buku atau kertas kalian. Cepat, gini jawabannya sangat singkat. Warna jelas, jumlah jelas, jumlah penumpang jelas, jenis kendaraan jelas. Kalau ada yang tidak tahu jenis kendaraan itu ada transportasi, ada transportasi barang, ada transportasi orang, ada jenis kendaraan tempur dan lain sebagainya ya. Oke, saya anggap sudah selesai kalian menuliskan jawaban kalian. Selanjutnya, ini saya akan melakukan gambaran teks deskripsi. Ya, itu dia Monas, karena saya akan memberikan contoh teks deskripsi tentang Monas atau Monumen Nasional. Mari kita baca bersama-sama tentang teks deskripsi Monumen Nasional, Monas. Monumen Nasional atau yang populer disebut Monas adalah salah satu monumen yang dibangun pada era Soekarno. Bagian atas Monumen Nasional adalah kotak kebebasan. Itu melambangkan tekad rakyat untuk mencapai kebebasan dan penobatan atas usaha mereka dalam proklamasi kemerdekaan pada Agustus 1945. Bangunan marmer setinggi 137 meter itu dilapisi dengan nyala api yang dilapisi dengan 35 kg emas. Lantai bawah merupakan museum bersejarah dan aula untuk meditasi. Monumen ini terbuka untuk umum dan lift bisa membawa pengunjung ke puncak yang menawarkan pemandangan kota dan laut. Pergilah lebih pagi supaya tidak terlalu ramai dan tidak ada kabut asap. Monas juga sangat ramah bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Pameran diorama di ruang bawah tanah memberikan penjelasan tentang sejarah Indonesia. Konstruksi dimulai pada tahun 1961 di bawah Presiden Soekarno, namun tidak selesai sampai tahun 1975 di bawah Presiden Soeharto.
Monumen tersebut memajang beberapa museum. The Freedom Hall menggambarkan perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui serangkaian diorama, sedangkan Aula Kontemplasi menampilkan dokumen deklarasi kemerdekaan yang asli dan rekaman pidato tersebut. Ini adalah contoh dalam teks deskripsi, ini tuh teks deskripsi sebuah tempatnya, Monas. Oke, selanjutnya. Identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah ini pasti munculkan masalah. Kira-kira di dalam teks deskripsi itu ide pokoknya apa ya? Kok berbeda dari yang kupelajari? Deduktif, induktif, campuran, tapi kok tidak sama? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Di sini ada saya ambil kutipan dari paragraf 1 Monas. Bisa kalian baca sendiri karena kita tadi sudah membacanya. Masuk pembahasan ya. Dalam paragraf 1 atau paragraf di atas, 1 di atas, tidak terdapat kalimat utama atau ide pokok paragraf. Karena paragraf di atas termasuk jenis paragraf deskripsi yang setiap kalimat merupakan kalimat penjelas dengan gagasan utamanya tersirat pada kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. Lihat ya, tidak ada kalimat utamanya di dalam paragraf 1 Monas itu. Karena apa? Karena semuanya itu adalah merupakan kalimat penjelas. Lihat kalimat 1, monumen nasional atau populer disebut Monas adalah salah satu monumen yang dibangun era Soekarno. Kalimat tersebut menjelaskan kalau Monas itu dibangun oleh siapa? Presiden Soekarno. Kalimat kedua, bagian atas monumen nasional Monas adalah kotak kebebasan. Lihat, apakah ada sebuah keterhubungan penjelasan antara kalimat 1 dengan kalimat 2? Tidak ada. Karena apa? 1 menjelaskan tentang dibangun oleh siapa. 2 menjelaskan apa yang ada di atas Monas. Ya, jadi itulah mengapa di dalam jenis paragrafnya, paragraf ini adalah paragraf deskripsi. Dalam paragraf deskripsi tidak terdapat ide pokok atau gagasan utamanya. Selanjutnya, saya masuk juga dalam identifikasi masalah. Identifikasi tujuan, rincian, dan perasaan terhadap objek teks deskripsi. Oke, di sini yang kita identifikasi ada 3. 1, tujuan. 2, rincian. 3, perasaan terhadap objek. Contohnya, contoh identifikasinya ya. Ini masih terkait dengan deskripsi Monas, teks deskripsi Monas. Tujuan, menggambarkan simbol dan bangunan fisik Monas. Rincian, bangunan marmer setinggi 137 meter itu dilapisi dengan nyala api yang dilapisi dengan 35 kg emas. Ya, coba kita kembalikan lagi ya. Tujuan, jelas dalam teks deskripsi Monas itu menggambarkan simbol dan bangunan fisik Monas. Simbol Monas, yaitu tentang kejayaan bangsa Indonesia, yang di atas bangunan Monas itu ada nyala api, ada semacam ukiran nyala api dan itu dilapisi emas, itu adalah simbol kejayaan. Bangunan fisik Monas yang begitu megah yang ada di Jakarta sana ya. Terus kemudian rincian. Nah, ini adalah rincian tentang bagaimana rincian bangunannya. Di sini bangunan marmer setinggi 137 meter. Jadi rinciannya secara deskripsi penggambarannya itu dirinci. Oh, tingginya 137 meter. Lalu kemudian di bagian atasnya ada nyala api. Dilapisi 35 kg emas. Bagaimana 35 kg emas itu ya? Kalau dijual dirupiahkan berapa itu ya? Oke, terus perasaan terhadap objek. Ya, ini penulis secara tersirat itu menyampaikan terkait dengan teks deskripsi yang dituliskannya. Itu perasaannya itu disampaikan secara tersirat. Kalau dari teks deskripsi tentang Monas tadi itu disampaikan secara tersirat tentang kekaguman dan kebanggaan penulis terhadap bangunan monumen nasional. Bangga negaranya mampu membuat sebuah monumen nasional. Ya, itu adalah lambang kejayaan dari Indonesia setelah merdeka. Jadi ada 3 identifikasi, tujuan, rincian, dan perasaan terhadap objek. Oke, selanjutnya ada Borobudur. Ya, akan disajikan teks deskripsi Borobudur, Candi Borobudur. Oke. Di sini ada teks deskripsi Candi Borobudur. Mari kita amati bersama-sama. Borobudur adalah salah satu bangunan bersejarah di Indonesia. Bangunan ini dianggap sebagai candi agama Buddha terbesar di dunia
karena ukurannya 15.129 meter persegi dan tingginya 34,5 meter. Bangunan ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Tidak hanya menjadi sebuah tujuan wisata terkenal bagi banyak wisatawan di seluruh dunia, Candi Borobudur juga termasuk ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Candi Borobudur terdiri atas 6 lantai persegi dan 3 lantai bundar yang disusun secara berurutan dan membuatnya menjadi lapisan yang terlihat seperti tangga yang harus kamu naiki satu persatu untuk mencapai bagian paling atas dari candi itu. Pada bagian tengah setiap lantai, kamu akan menemukan celah kecil dengan beberapa anak tangga yang menghubungkan setiap lantai yang bisa kamu gunakan sebagai jalan untuk menuju ke atas. Pada setiap tingkatan lantai, terdapat banyak panel relief dan patung Buddha tersebar di sekitarnya. Berdasarkan data, ada 2.672 panel dan 504 patung secara keseluruhan. Ada sebuah kubah yang terletak di bagian atas tengah dari candi itu dan dikelilingi oleh 72 patung Buddha yang masing-masingnya duduk di dalam sebuah stupa yang penuh lubang. Dikatakan bahwa jika kamu meletakkan tanganmu ke dalam stupa melalui salah satu lubangnya, dan kamu bisa menyentuh patung Buddha yang ada di dalamnya, kamu akan bisa membuat salah satu mimpimu menjadi kenyataan. Wow. Ya, kalimatnya betul tidak ya? Oke. Nah, itu tadi adalah teks deskripsi tentang Candi Borobudur. Pasti hampir semua dari kita pernah ke sana. Kalau belum, ya saya doakan kita semua nanti bisa pergi ke sana ya. Kita memiliki pengalaman untuk pergi ke Candi Borobudur. Selanjutnya ini adalah masuk pengumpulan dan pengolahan data. Penilaian. Setelah membaca teks deskripsi Candi Borobudur, kerjakan soal berikut. 1. Jelaskan jenis paragraf yang digunakan dalam teks deskripsi Candi Borobudur. Ya, jelaskan ya. Jelaskan dan sertakan buktinya. Bagaimana itu? Jenis paragrafnya. Apakah di dalamnya terdapat ide pokok atau kekhasan utamanya atau tidak? 2. Identifikasi tujuan, rincian, dan perasaan terhadap objek dari penulis terhadap hasil tulisannya. Oh, ini maksudnya adalah kalian harus mengidentifikasi tujuan, rincian, dan perasaan dari penulis terhadap hasil tulisannya. Maksudnya seperti itu, ya. Oke, kalau sudah paham, silakan ini bisa di screenshot dalam HP kalian. Dan tadi mungkin juga kalian bisa kembali ke video tadi yang beberapa detik sebelumnya yang menampilkan tentang teks dari deskripsi Borobudur, screenshot dulu. Dan kemudian tulis jawaban untuk penilaian berikut ini. Ya, terus kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam, nanti kalian akan menuliskan kembali atau mengetikkan kembalinya dalam Google Formulir yang bisa kalian klik. Nanti linknya akan saya kirimkan. Saya sertakan beserta dengan video ini. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Kalian adalah siswa-siswi yang luar biasa yang memiliki masa depan yang sangat cerah. Saya doakan cita-cita kalian semuanya terwujud. Amin. Saya akhiri video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.